Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersolawat bersama. Semoga syafaat Nabi Muhammad SAW senantiasa menyertai kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, pernahkah kamu bertanya-tanya, aku sudah berdoa, sudah usaha keras, sudah bangun malam, tapi kenapa mimpiku belum juga jadi nyata? Kenapa semua terasa lambat, berat, dan seolah menjauh? Mungkin kamu sedang diuji dengan cara yang tak kamu pahami. Tapi jangan menyerah sebelum kamu dengar ini sampai habis. Pernah merasa hidupmu tertinggal jauh dari orang lain? Saat teman-temanmu satu persatu meraih impian mereka, kamu justru masih bergulat dengan doa dan harapan yang belum juga dikabulkan. Rasa gagal, kecewa, bahkan putus asa sering datang tanpa diundang. Tapi benarkah kamu gagal? Atau justru sedang menjalani proses yang sangat Allah cintai? Dalam Islam, keberhasilan bukan semata-mata soal hasil. Yang Allah nilai bukan seberapa cepat mimpimu tercapai, tapi seberapa besar kesungguhanmu dalam memperjuangkannya. Prosesmu, sabarmu, dan keyakinanmu, itulah yang dicatat sebagai amal terbaik. Jangan pernah merasa kecil hanya karena mimpimu belum menjadi nyata. Seringkali kita merasa kecewa karena rencana hidup tak berjalan sesuai harapan. Kita seolah memaksa Allah untuk mengikuti jadwal kita. Padahal yang terbaik adalah justru ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya pada rencananya. Allah tahu waktu yang paling tepat, dan terkadang keterlambatan adalah bentuk penjagaan. Ingatlah, tertundanya mimpi bukan berarti ditolak. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan versi terbaik dari apa yang kamu minta. Ada 5 hal penting yang harus selalu kamu ingat saat mimpimu belum tercapai, agar hatimu tetap kuat dan langkahmu tetap istiqamah. Di video ini, Tafsir Hidayah akan membahas 5 pengingat penting yang bisa menguatkanmu di masa-masa penantian. Apa saja hal yang harus kamu pegang erat saat hidup terasa stagnan? Dan bagaimana agar kamu tidak kehilangan arah ketika harapan mulai redup? Yuk, tonton sampai habis. Kamu akan melihat bahwa belum tercapainya mimpi bukanlah akhir dari segalanya, justru awal dari sesuatu yang lebih besar. Tertundanya mimpi. Bukan berarti ditolak, saudaraku. Ini adalah kalimat sederhana, tapi seringkali sulit diterima saat kenyataan tak sesuai harapan. Kita sudah berusaha, berdoa, bahkan menangis di sepertiga malam. Namun impian itu tetap terasa jauh. Di saat seperti itu, hati mulai bertanya, apakah Allah tidak mengabulkan doaku? Padahal, bisa jadi Allah sedang menjawab, hanya saja dengan cara yang belum kita pahami. Kadang Allah menunda bukan karena tidak peduli, tapi karena kasih-Nya. Waktunya mungkin belum tepat. Mungkin ada bagian hidupmu yang masih harus dibenahi. Atau bisa jadi kamu belum siap memikul tanggung jawab dari mimpi itu. Allah yang Maha Tahu segalanya tidak akan memberi sesuatu jika itu justru membahayakanmu saat ini. Penundaan itu bentuk perlindungan, bukan penolakan. Ada juga kalanya penundaan itu adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Kita hanya melihat impian kecil yang kita anggap sempurna. Padahal Allah punya rencana yang jauh melampaui bayangan kita. Kadang pintu yang tertutup adalah jalan menuju rezeki yang lebih luas, dan itu hanya bisa terlihat jika kita mau bersabar. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah jika mencintai suatu doa dari hambanya, maka Dia menahannya karena Dia rindu mendengar suara doa itu. Bayangkan, doa-doamu yang terus diulang-ulang, yang kamu anggap sia-sia, justru menjadi sebab Allah lebih dekat padamu. Betapa istimewanya kamu di matanya. Jadi, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu gagal. Terkadang justru dalam jeda dan tunda itulah Allah sedang menyiapkan versi terbaik dari takdirmu. Tugas kita bukan menuntut hasil secepat mungkin, tapi tetap berprasangka baik bahwa apapun yang Allah rancang selalu lebih indah dari yang kita minta. Allah tidak pernah mengabaikan air matamu. Pernahkah kamu menangis dalam doa lalu merasa seolah-olah Allah diam saja? Seakan tangismu tak berarti dan sujudmu tak didengar? Padahal, tidak ada satupun air mata yang jatuh karena berharap kepadanya yang sia-sia. Allah Maha mendengar. Bahkan sebelum bibir berucap, Dia sudah tahu isi hatimu yang paling dalam.
Setiap tetes air mata dalam sujudmu adalah saksi keikhlasan dan ketundukan. Ia bukan kelemahan, tapi kekuatan luar biasa yang hanya dimiliki mereka yang bersandar sepenuhnya pada Allah. Dalam setiap tangis itu ada doa yang melangit, ada hati yang luluh, dan ada jiwa yang kembali menyadari siapa tempat bergantung yang sejati. Allah tidak pernah menutup telinganya dari tangismu. Justru setiap butir air mata yang jatuh karenanya dihitung sebagai bentuk ibadah dan penghambaan. Tangismu bukan tanda bahwa kamu tidak kuat, tapi tanda bahwa kamu menyerahkan kekuatanmu kepada Yang Maha Kuat. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan, dan Rabb-mu tidak lupa. Kalimat pendek ini adalah pelukan hangat bagi hati yang merasa sendiri. Allah tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah melewatkan satupun detail perjuanganmu. Apa yang menurutmu tak terlihat sebenarnya sangat diperhatikan olehnya. Maka jangan pernah merasa sia-sia saat kamu menangis dalam diam. Jangan ragu menuangkan isi hatimu kepadanya, bahkan jika itu untuk kesekian kalinya. Karena Allah tak pernah jenuh mendengarmu, dan kelak setiap tetes air mata itu akan dibalas. Entah dengan jawaban atas doa, pengganti yang lebih baik, atau ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bisa jadi mimpimu menghalangi sesuatu yang lebih baik. Tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik. Kadang kita terlalu terpaku pada satu impian, menganggap itu satu-satunya jalan kebahagiaan. Kita merajut harapan besar di dalamnya. Berdoa sepenuh hati agar dikabulkan, hingga lupa bertanya, apakah ini benar-benar baik untukku? Kadang impian kita justru bisa jadi jebakan duniawi. Terlalu sibuk mengejar satu hal, kita bisa kehilangan arah dan makna. Mimpi yang awalnya diniatkan dengan baik bisa berubah menjadi ambisi yang menggerus hati, membuat kita lalai, bahkan menjauh dari Allah. Itulah kenapa saat Allah menahan sesuatu, seringkali itu bentuk kasih sayang, bukan hukuman. Allah ingin kamu naik level. Bukan hanya sukses di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Kadang kita ingin hal yang cepat, sementara Allah menyiapkan sesuatu yang kekal. Allah melihat lebih jauh dari apa yang kita lihat. Dia tahu mana yang akan membuatmu bahagia sementara, dan mana yang akan membuatmu tenang selamanya. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dunia ini fana, dan impian duniawi seringkali hanya sementara. Tapi apa yang Allah simpan di sisinya, kebaikan, pahala, ketenangan, dan ridanya, itulah yang akan abadi. Jadi saat mimpimu tak terwujud, berhentilah sejenak dan renungkan. Mungkinkah Allah sedang menjauhkanmu dari sesuatu yang akan merugikanmu? Mungkinkah ada jalan lain yang lebih penuh berkah? Jangan terlalu sibuk mengejar yang kamu mau sampai lupa bahwa Allah sedang menawarkan yang jauh lebih bermakna. Kesuksesan sejati bukan sekadar tercapainya target. Di dunia yang serba cepat dan penuh pencapaian, kita seringkali mengukur sukses dari apa yang bisa dilihat orang. Pekerjaan bergengsi, pasangan ideal, atau saldo yang terus bertambah. Tapi dalam pandangan Allah, kesuksesan tak sesempit itu. Ia bukan tentang pencapaian yang gemilang di mata manusia, melainkan ketenangan dan kedekatan hati kepadanya. Sukses sejati bukan hanya tentang apa yang kamu dapat, tapi siapa kamu menjadi. Apakah jiwamu tumbuh melalui setiap kegagalan? Apakah kamu belajar sabar, ikhlas, dan tawakal saat segala rencanamu tak berjalan? Allah melihat proses itu sebagai prestasi spiritual yang nilainya jauh lebih tinggi daripada dunia yang kamu kejar. Banyak orang sukses secara duniawi, tapi jiwanya kosong, gelisah, jauh dari makna. Sebaliknya, ada yang hidupnya tampak biasa saja, tapi hatinya penuh syukur dan ridha. Inilah yang sering luput kita pahami bahwa Allah tak menilai berdasarkan hasil, tapi bagaimana hati kita menghadapi segala ujian dan karunia. Rasulullah SAW bersabda dalam makna hadis, orang paling beruntung bukan yang punya segalanya, tapi yang hatinya paling bersyukur dan berserah kepada Allah. Ini adalah standar sukses yang tak lekang oleh waktu. Saat kamu bisa bersyukur dalam sempit, bersabar dalam susah, dan tetap istiqamah dalam doa, disitulah
kamu sedang berada di puncak keberhasilan yang hakiki. Maka jangan rendahkan dirimu hanya karena mimpimu belum tercapai. Ukur kesuksesanmu bukan dari apa yang belum ada, tapi dari siapa dirimu sekarang. Apakah kamu semakin dekat dengan Allah? Semakin tenang hatimu? Kalau iya, berarti kamu sudah menang dalam cara yang tidak semua orang bisa mengerti. Allah sedang menulis cerita hebat tentangmu, tapi butuh waktu hidup ini seperti sebuah novel, dan kamu adalah tokoh utamanya. Setiap bab, setiap peristiwa, bahkan yang terasa paling menyakitkan adalah bagian dari plot besar yang sedang Allah susun. Terkadang kamu berada di halaman yang gelap, penuh pertanyaan dan air mata. Tapi percayalah, kisahmu belum selesai, dan Allah sebagai penulis agung tak pernah menulis cerita tanpa makna. Pernahkah kamu merasa nyaris menyerah, lalu Allah beri kejutan tak terduga? Tulis ceritamu di komentar. Mungkin pengalamanmu akan jadi jawaban doa bagi orang lain yang sedang dalam masa sulit. Karena seringkali hati yang rapuh hanya butuh satu kalimat sederhana untuk kembali kuat. Sebarkan video ini. Bisa jadi seseorang di luar sana hampir menyerah. Lalu Allah menuntunnya menemukan satu kalimat di sini yang membuatnya kembali berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.